meneruskan pelajaran kita di bidang ilmu fiqh sampai kepada nawaqidur wudu. Untuk majelis di sini sampai kepada pembatal wudu. Jadi kalau terjadi salah satu dari 4 hal ini, maka wudu yang kita miliki menjadi batal. Atau kita punya sikok wudu, atau punya 4 wudu, atau punya 5 wudu. Kalau terjadi salah satu dari hal ini, maka wudu yang kita miliki menjadi batal. Kalau wudunya batal, otomatis semua ibadat yang menyangkut harus pakai wudu tidak boleh dilakukan. Setiap batal wudu pasti batal solat. Setiap batal solat belum tentu batal wudu. Setiap batal wudu pasti batal solat. Setiap batal solat belum tentu batal wudu. Kentut batal wudu. Kejatuhan najis itu batal solat. Kaki kita, tangan kita, pakaian kita ada tai cecep, digawak lagi solat, maka solat kita jadi batal, tapi wudu tak batal. Kaki kita tertijak tai ayam, kita tahu, kita bawa solat, maka solat tidak sah, tapi wudu tidak batal. Tapi kalau batal wudu, otomatis solatnya jadi batal. Termasuk kejatuhan najis batal itu kalau kita sholat digentoli oleh budak kecil, yang lanang yang belum bersunat, maka sholat kita jadi batal. Sekarang ini tidak ada kecil, tidak lanang, tidak betina, kalau ngentol kita lagi sholat batal kalau. Karena budak zaman ini pakai pampers. Karena dia pakai pampers, jadi dia nyimpen banyu kencing. Nah, jadi banyu kencingnya itu yang jadikan batal dia kalau ngentol kita sholat. Kan kalau dalam ilmu fikih anak lanang itu bu, anak lanang yang dionyo belum bersunat ngentoli wong lagi sholat maka batal. Sebabnya karena dia belum bersunat, jadi kemaluannya tuh masih belum terbuka, sehingga dia kencing tidak bersih. Jadi dia nyimpen banyak kencing, maka dia ngentoli batal. Kalau betino kecil, dia tidak ada batal. Ya karena dia sifatnya tidak ada nyimpen. Cuman karena keadaan sekarang ini pakai pampers, tak baca tidak batal. Tetap dia batal. Itu sholat, bukan wudu. Maka batal sholat belum tentu batal wudu. Sekarang kalau dia terjadi salah satu dari 4 ini, maka wudu itu menjadi batal. Al-awwalu al-kharij min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal mani. Keluar sesuatu dari 2 jalan, dari kubul maupun dubur, dari lubang depan maupun dari lubang kemaluan belakang. Rihun berupa angin, au ghairuhu atau apa misal berlian metu, apa emas, apa inten, pokok apa metu dari seloi itu, maka hukum wudunya jadi batal kecuali keluar air sperma. Sperma itu tidak najis. Sperma tidak najis. Kalau sperma itu najis, berarti manusia najis kalau. Jadi sperma tidak najis. Misal mahab ngomong jatuh spermanya di kainnya, di pakaiannya, pakaian tadi dibawa solat, maka solatnya sah karena dia tidak najis. Ini hukum. Siapa pula pun nak makainya. Hukum, ini hukum. Ucap pula gitu. Cak ketik pakaian lain. Ya, kalau ini kejadiannya. Kalau sperma dihukumkan najis, manusia dijadikan oleh Allah dari sperma, maka manusia najis kalau. Di Palembang ini kan baru-baru ini ada pendapat kalau baca Yasin, baca Quran para orang mati hukumnya haram. Ada yang baru pendapat, baru hidup. Baru ada. Karena dalil dia wong mati itu bangke. Jadi kalau kita ngaji Quran, para bangke itu haram.
jika ucap-ucap pula ngomong yang macam model macam itu. Bangkai yang tidak najis itu ada 3. Bangkai belalang, bangkai iwak, sama bangkai manusia. Itu bangkai yang tidak najis. Ya. Jadi yang pendapat model macam itu ciri bu. Ustazah yang mengeluarkan pendapat macam itu tu ciri ni. Dia mati tak usah dibaca ke Yasin. Dia mati tak usah baca ke Quran. Talak ke lah, kapal ke lah. Di 14 sele dulu ada bu, zaman Nana lagi bujang. Guru ku tua Cik Bidin tu orangnya sangar. Sangar ni ada tu. Jadi pendapat itulah bapaknya lagi hidup mau maco ke Yasin. Kalau macam no aku mati tu katik guna. Payah be. Mati bapak tadi. Datang ke rumah Wak Cik. Tolonglah Wak Cik ni. Bapak kau lah mesen lagi hidup dulu. Maco ke Yasin, tahlil, doa buat orang mati tak sampai. Itu pesanan dia lagi hidup. Ini dia mati. Jadi tak usahlah dikawin ke bapak kau ni kan ngomong. Nah, benar dia. Ida Wak Cik, tolonglah Wak Cik. Cari yang lain be. Wongnya sangar, wongnya keras. Uji dia tidak. Jadi yang lain ngurusinya. Jadi tidak galak. Karena pesan dia ni yang lagi hidup tidak sampai. Jadi tak digawin. Apa bahasa baru ni? Komitmen. Apa? Keteguhan hati. Istiqamah dengan pendapat dia. Jadi apa yang keluar dari 2 jalan itu maka menjadi batal. Jadi kalau dia banyak kencing lain dari sperma. Jadi ada ibu-ibu nanya soal keputihan. Keputihan itu termasuk cairan yang keluar, itu termasuk kategori barang najis dan hukum wuduknya batal. Hukum wuduknya jadi hukum batal. Asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Yang kedua, batalnya wuduk karena hilangnya akal dengan sebab tidur atau sesuatu lainnya, kecuali tidur yang pantatnya mantap di tempat duduknya. Jadi kalau duduk pangsilo macam ini, tidur ni bu, maka wuduknya tetap tidak batal, tapi tak boleh nyender. Karena dalam hadis, ibu, dalam hadis mata ini ada hubungannya dengan lubang dubur. Mata ini ada hubungannya dengan lubang dubur. Kalau kita lagi sadar macam ini, dia nak kentut, lain apa ringgak badan lain. Tapi ketika mata kita mejam, ketika kita tidur, kita tidak bisa ngontrol keluar atau tidak anginnya. Buktinya kalau kita lagi duduk main ni nak kentut, tak mungkin dia. Pasti diangkatnya boyoknya, dimegangkannya dikit supaya ada selanya betul. Nah ketika dia ngoling, tak baca dia ngatur itu, tak baca, langsung baik nyebelas keluar. Maka itu kata Nabi, mata dengan lubang dubur itu ada hubungan. Banyak yang kejadian ini ibu-ibu, terutama yang di Mekah, baik umrah maupun haji. Alhamdulillah, wong kalau lah berangkat ke Mekah sana rajin kalau ke masjid. Jam 3 lah pergi subuh. Bukan ngaji deh tu. Bergancang lah. Nah, kadang kaget dari maghrib, tahan jajak nunggu isyak. Nah, kadang kan tidur, ya namanya ngantuk. Nah, tapi kalau dia duduknya mantap, yang penting pantatnya tidak ada berubah, tidak batal wuduk. Tapi kalau dia terguling, ada juga ibu-ibu yang nguling. Nah, nguling ni kan, itu tetap batal wuduknya. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud,
ketika sahabat menanti habis azan isya, ante-ante nak nunggu qomat, sahabat ni tahu-tahu Nabi ada tamu dalam hadis itu. Jadi Nabi ngeladeni tamu tu dokin. Kelamuan Nabi ngeladeni tamu, sahabat tadi terkacip nunggu. Terkacip lah, yang tertidur lah, lama nunggu. Begitu orang itu lagi, langsung qomat. Dan sahabat yang tidur tadi, yang dalam duduk tadi tidur, langsung berdenyat berangkat melok solat. Nabi tak ngongkon lagi sahabat ngambil wudu. Nah ini jadi dalil bahwa wong tidur tidak batal wudunya. Ya, duduk, tidur, duduk, yang pantatnya mantap di lantai. As-salisu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Bersentuhan dua kulit lanang betina yang kabiraini, yang sudah akil baligh, ajnabiyaini, yang tak kate hubungan keluarga, min ghairi hail, tanpa ada penghalang. Bersentuhan dua kulit lanang betina yang sudah akil baligh, yang tak kate hubungan keluarga, tanpa penghalang. Nah, artinya wong duwiko ini ibu halal nikah. Segala wong yang halal nikah dengan kita bersenggolan kulit maka batal wuduknya. Setiap yang bersenggolan kulit batal wuduknya, maka bersalaman haram hukumnya. Bukan yang kita tu besar reti, bukan. Memang haram hukumnya. Tuh. Jadi kalau dia kecil, tidak batal wuduk. Kalau dia sudah akil baligh, maka batal wuduknya. Siapa baik? Yang tidak batal wuduk itu dengan jalan tiga: minan nasab, mim musahara, minar radha'ah. Yang tidak batal wuduk yang dari nasab, wong tuanya, anaknya, dulunya, ponakannya, mamangnya, wak bibiknya, itu tidak batal wuduk. Umak tak batal wuduk, anak tak batal wuduk, cucung tak batal wuduk. Ya, dulu umak yang sumak sebapa atau dulu sumak atau dulu sebapa tak batal wuduk. Dulu umak sumak sebapa, dulu umak sumak, dulu sumak sebapa tidak batal wuduk. Artinya dia ada sengketan dulu. Wak bebek kan yai dulu bininya 3. Nah, dengan ini umak bapak, bibian ini umak bapak, bibian ini umaknya seumak, bapak lain. Yang ini sebapak lain umak. Nah, jadi yang macam ini tidak batal wuduk. Ponaan, ya, balik ponaan. Dulu sumak sebapak, dulu sumak atau dulu sebapak tidak batal wuduk. Dulu segawaan batal wuduk. Jando ngawa anak, dudo ngawa anak, dia kawin, bui dui kok ni batal wuduk karena tidak berdulu. Tapi jando dengan dudo ni kawin, lantas dapat anak. Nah, anak ini dengan kesini seumak, dengan kesini sebapak. Tapi yang sumak tidak sumak sebapak tadi, maka batal wuduknya. Yang baru lahir ini tadi tidak batal wuduk. Kesini dulu sumak, kesini dulu sebapak. Itu nak dihafalkan Bapak Ibu, nak dihafalkan itu. Nah, ini dari nasab, dari keluarga nasab. Mim musahara, minar radha'ah, dari susunan. Ma yahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab, dalam hadis. Apa yang diharamkan dalam susuan diharamkan sepertinya haram di dalam nasab. Jadi susun itu 5 kali netek, 5 kali nyusu sekenyangan. Kurang dari 5 tidak dianggap sebagai dulu susun.
5 kali dalam usia di bawah 2 tahun. Kalau lah 45 tahun 4,5 tahun itu sudah ketuaan 4 tahun setengah. 4,5 tahun. Kalau dia umurnya 2 tahun lebih tak baca juga. 5 kali nyusu, ini jadi anak susun. Anak susun ini ibu sama hukumnya dengan nasab, cuman anak susun ini tidak dapat waris. Tidak dapat waris dan tidak dapat jadi wali nikah. Duit kok tu baik. Cuman hukumnya hukum tidak batal wudu. Sama baik. Anak susun, ponaan susun, bibian susun, wak mama susun. Bak 4 dia nyusu ni tadi, bininya 3. Jadi anak susun tadi ke sini, dulu sumak sesusun, dulu sebapak sesusun. Nah itu nyebutnya sama dengan yang model tadi lah. Tuh, tidak batal wudu. Nyujud bibian kalau macam tidak batal wudu. Balik ke misan tetap batal dia. Nah, min musahara, dari pernikahan yang tidak batal wudu adalah orang yang melahirkan bini atau yang melahirkan suami, itu yang tidak batal. Mertua, umak mertua, terus wa in ala pucuk. Dulu mertua batal wudu. Bini muda mertua batal wudu. Bini muda mertua. Karena ngapa dia batal wudu? Karena bini mudanya tadi tidak melahirkan istri atau tidak melahirkan suami. Jadi yang tidak batal tu yang melahirkan langsung. Nah, yang lahirkan langsung itu tidak batal wudunya. Kalau dia yang, jadi kalau dia nyomin dari pernikahan, jadi mantu dengan mertua dengan nyai terus pucuk tidak batal wudu. Kanan kiri batal wudu. Dulu mertua batal wudu. Karena kalau berceraian atau mati, si mantu tadi boleh ngambil bibian bini. Boleh dia ngambil bibiannya, boleh. Tuh. Atau dulu mertua tadi ngambil bekas bini ponaan. Karena ponaknya mati, jadi dia ngawininya. Boleh. Jadi ibu-ibu kalau dulu mantu dulu tidak nyujud kamu, tak usah nak marah. Di Palembang ini mantu dulu tidak nyujud marah. Orang ajar, tiago, aku ni dulu mertua kau, tak kau sujud, haram. Yayat nyujud mertua agung, haram. Agung nyujud mertua yayat, haram. Yang betina. Karena kata hubungan apa? Kata hubungan yayat dengan mertua agung apa dia? Orang lain. Bini agung nyujud dayat, haram, IP. Sebaliknya itu juga. Mertua biar macam mana tidak batal wudu walaupun sudah bercerai. Tidak batal wudu karena dia diikat oleh pernikahan. Jadi kalau dia mak mana dengan suami istri? Sekarang ditanya, ngapa laki istri itu bisa nikah? Agung, ngapa pacak kawin dengan bininya? Sarip, ngapa pacak kawin dengan bininya? Dayat, ngapa pacak kawin dengan bininya? Karena batal wudu. Jadi kalau sudah kawin tidak batal wudu, jadi apa dayat ni? Maka itu Imam Syafi'i menetapkan hukum suami istri tetap batal wudu. Untuk ngapa? Untuk melanggengkan hukum pernikahan.
Oh, tapi Ustaz, kan kalau sudah nikah tuh halal galau. Sangkan halal itulah. Kalau nak dihukumkan nikah tuh halal, lantas suami istri tidak batal wudu, dan dia juga boleh berhubungan badan. Mak malu dengan dulu, lagi boleh pula. Nah, jadi ibu melok be pendapat wong lamo, melok be pendapat kiai-kiai lamo yang menyatakan tetap batal wudu. Ya, untuk melanggengkan hukum pernikahan. Tuh. IP dengan IP batal wudu. Misan dengan misan batal wudu. Sangkan misan dengan misan batal wudu karena nasabnya ibu tidak murni lagi, sudah dipasok oleh wong lain. Jadi nasabnya sudah berusak, darahnya lah berubah. Jadi dibalik garis misan, jadi hukumnya batal wudu. Boleh kawin. Misan, pokoknya yang namanya misan boleh kawin. Biarpun bapaknya dua beradik, sah kawin. Namanya misan boleh itulah kawin. Cuman di jero kitab disebut nikah dengan sanak keluarga para itu rato-rato kebanyakan hasilnya tidak bagus, kurang sempurna akalnya, kadang bentuknya. Kenapa? Ini zaman dulu ibu, yai-nyai ini muat rumah besar, anak-anaknya tidak boleh kemana-mana. Kalau kawin nebeng bawah, nebeng pinggir, nebeng tengah, nebeng. Jadi 7 anak berkumpuk di rumah itu kan. Tambah mantu 7, 14, beranak kalau ibu. Beranak, halo. Budak ni main bu di rumah dengan misan ini bermain. Nah, kalau dia ni terlalu dekat, tak katik berasa pemisah ini misan. Dulu sini melok cek, padahal ini misan. Wong tua dua beradik. Nah, digendongnya lah, atau sama-sama main. Besar nak dijodohkan. Mahap ngomong kasarnya, nak nedoinya ni tak sampai hati, nedoi dulu. Jadi nilai sperma tu tidak sehat. Waktu terlaku hubungan suami istri, keluar sperma tu antara tak ada pelong hati ni, sehingga nilai sperma tu rendah, mempengaruhi pertumbuhan budak. Maka itu mahap ngomong, banyak yang nikah sama misan, anaknya galak tak sehat. Bukan tidak sah, tidak kurang apa? Yo, sekilo dah anget. Bukan tak boleh, tapi ada juga yang jadi dengan misan sehat. Kan wong zaman dulu ngembek mindo, wong tua yang bemindo ditarik budak ni bementelu. Ada wong tua bemindo, anak mindo diembek, kalau macam lah. Karena zaman itu sepi. Zaman tu sepi, budak ni katik kawin ke, jadi ada kawin. Zaman ini merayap bu. Nyari dewek dia boleh di KI, boleh di internet, boleh di mana. Tinggal kita baik peningan. Pokoknya kapan ini tembek tercengkem laju. La haula wala quwata illa billah. Jadi sudah. Kesimpulannya, orang yang tidak ada hubungan dari nasab, dari pernikahan dan dari susunan, maka itu dihukumkan batal wudu. Mak mana pun jalannya. Misal anak dulu besar dengan kita, sehingga kita sebut itu anak kita. Nah, dia dari kecil, memang dari kecil ni sakit-sakitan. Kapan sakit diajak balik ke rumah bibiannya, sehat. Sudah uji ceknya, besarlah kau. Balik ke rumah sakit, balik ke rumah sakit. Melok kau sehat. Dah anak kau ni meloklah si cek tadi, melok si dulu tadi, sampai terbesar tergadis. Dah baca
tetap bukan anak dia. Karena ngapa? Nasabnya udah ada. Cuman tetap dapat pahala masak. Cuman untuk nasab batal wudu, tetap hukumnya batal wudu. Baru-baru ni ada yang nanya, Ustaz, tuan ni mak ini bu, maknya ni habis ngelahirkan dia sakit, jadi melok dia. Jadi dari kecil dan berapa hari itulah melok dia, main hari lah besar, kebingungan muat akte kelahiran. Ustaz, jadi akte tu nama siapa? Nama kau je tu. Dah apa nama kau? Akte kan? Iya, waktu kahwin kakek bapaknya wali kenya. Untuk surat menyurat dunia ni boleh baik nama kau. Cuma untuk akad nikahnya tidak baca, tetap bapak aslinya. Tuh, ya. Pacak anak angkat tadi menjadi anak kita, pacak dijadikan ponaan, tumpang kenete. Ngembek anak wong tadi, nah di misal diembek lagi kecil, disusu ke dengan dulu kita yang lagi nyusui. Jadi budak ini besar, jatuhnya ke dengan kita ponaan suson. Jadi dia nyujud tak batal wudu. Cuman kedudukan dia tetap sebagai anak angkat. Cuman untuk wudu tak batal. Waris tetap hibah. Anak angkat tidak mendapatkan harta waris kecuali dapat harta hibah. Maka itu mahak ngomong ibu-ibu, bapaknya ibu-ibu. Kalau kamu punya anak angkat, tolong buatlah surat hibah. Kalau ibu tidak bikin surat hibah, anak angkat ibu akan dituntut oleh dulu ibu, tidak akan dapat bagian harta. Tuh. Jadi njuk surat hibah. Hibah tu tak usah banyak-banyak lah. Misal ada bedeng, njuk dia siko. Kalau dijuk ke dia galau, jelas yang si dulu tadi pasti ribut, ya. Ini lagi ada ribut siko. Mati bapaknya anak angkat, ninggalkan dua anak, bini siko, katik keluarga, dari ahli warisnya tu ngusir. Cuman rumah itu buruk, dia yang nandaninya segala macam. Sekarang ni lagi nak diusir. Datang ke rumah, jika memang yuk tak katik bagian, laki ayu anak angkat setahu ku. You nak mana cerita ni Ustaz, kami bangun rumah lah nak puluhan juta, nak berangkat macam itu, mana ceritanya ni? Kami nak balik ke mana? Kami omongkan macam itu, dijawab salah kamu. Apa kamu dandan ni rumah lah tak waris. Jadi anak ketemu dengan ahli warisnya ngomong mak ini. Untuk bab masalah ini harus diutamakan perasaan. Kamu pikirkan bahwa si laki, si bapak donyo ni dari kecil dibesarkan dan dionyo melok ngurus umak bapak angkat dia yang mesak ke dia, ngurus kenjuk makan kalau macam. Jadi untuk bab ini kamu main perasaan. Rumah ni besar, nah sudah tetaklah yang mana rumah dionyo nandan kenyo, bagian sedikit ini hibahlah ke dia, sisa yang lain kamu ambil. Kalau kamu nak nulukan soal usir mengusir, kira-kira adanya 3 beranak ini nak berlari ke mana lah? Dia 3 beranak ini nak nyari rumah di mana? Dijuk duit 10 juta nak ke mana coba zaman ini? Sementara adanya sudah negak rumah lah, di batunya lah, di tanggonya batu lah, di cownya, habis duit sekian puluh juta. Mana kamu kata perasaan? Dia diangkat dari kecil sudah menjadi dulu kamu. Jadi didahulukan perasaan. Ibu kalau ngadepi masalah model macam ini, kalau kita punya anak angkat, itu memang termasuk bagian dari kasih sayang kita. Cuman campakkan selembar surat hibah untuk dia. Hibah itu sekendak ibu. Cuman hibah itu jangan sampai ngilangkan hak ahli waris yang lain. Hak ahli waris yang lain pacak hilang kalau ahli waris yang lain mengikhlaskannya. Caranya kumpulkan dulu. Misal ada dulu wong 5, kumpul kalau 5. Aku ngumpul ke kamu 5 beradik ni, kita wong 5. Kamu tahu aku ni tak punya anak. Rumah aku ni sikok ni lah. Boleh dengan lakiku
Kami laki bini tertegak, inilah bagian aku. Aku ni tak takut kaget kalau sampai ajalku keduluan. Kamu ke belakang lagi ribut. Kamu tahu donya ni kembek dari kecil nian. Jadi aku ngumpul ke kamu ni, aku nak minta ikhlasnya bahawa rumah yang ditunggu ni nak kenjuk ke dia ni. Aku minta ikhlasnya nian dengan kamu supaya kenjukkan. Khawatir kalau aku ni nulu dari kamu. Karena kalau aku mati duluan, ahli warisnya kamu empat. Sementara anakku nak dikemanakan. Kalau nak dinjuk cuman selining, tak kecukup, rumah ni cuman kecil, ukuran 4x6 misal. Oh sudah cek, itu hak cek, bukan soal hak mengahak. Ini kertas tikin adokin. Jangan yayo. Zaman ni bagal seluruhnya pakai kertas tikin. Pada tanggal ini bahwa kami yang nama di bawah ini Syanu binti Syanu ikhlas bahwa bagian daripada rumah alamat sini hak milik dulu kami nama ini tunjukkan dulu kami kepada anaknya. Tekin selesai. Kapan tidak kata surat ini bibi anyo ni mati. Nah, anak kamu, anak wong 4 tadi ngomong, mana? Kau tu anak angkat. Ini ada bagian umat kami. Anu kan lanjut ke ibu dengan aku ini. Mana suratnya? Nah, zaman ini benar lagi jadi salah. Zaman ini perlu surat galau, kertas galau. Semalam debat presiden lagi pakai kertas. Debat presiden lagi pakai kertas. Apa takut jawab, apa takut apa, tak tahulah. Jadi itu ibu, surat. Jangan sampai salah. Sudah itu ibu, anak ni ibu muda mu 45-an, cuman ngurusi wong tua-tua di Palembang. Jangan galak leles ibu. Jangan galak muat-muat hibah. Pesan mak dulu buat aku. Ia ngomongan siapa mak tu. Jadi kalau ibu memang ada hibah, nak ngenjuk hibah, jangan pernah ngehibahkan sesuatu di belakang anak yang lain. Ngomonglah kalau ia kebab 3 ekor anak tu anak kita kalau. Juk tahu baik sudah. Ini giliran mati ngomong yang besar. Iya, uji mak njuk ke aku kalau. Kapan-kapan cek mak ngomongan cek. Waktu di rumah sakit, waktu mak lah sakitnya tu nah, mak misi aku. Kapan mak misi. Yang mak inilah galak ribut. Nah jadi kalau ada nak njanjuk, ngomonglah terang-terang. Perkara waris ini bu, perkara perasaan. Ingatkan bu, dulu kan perasaan. Senang dulu senang kita, susah dulu susah kita. Nah perasaan ini di akhir zaman ini sudah Allah cabut. Sehingga nak saro-sarolah kau, nak senang pokoknya aku. Yang macam ini dah tak katik lagi. Perasaan macam ini sudah tidak ada lagi. Ya Allah, sudah. Jadi kesimpulannya, kalau budak sudah akil balik, sudah besar, hukum tetap batal wuduk walaupun mati. Jadi kalau ibu ada wuduk, nyenggol wong mati, walaupun suami tetap batal wuduk. Yang dibatalkan itu yang hidup. Inilah yang galak jadi ribut di Palembang ini. Ngapa laki mati, bini nak nyium, tak boleh. Lagi hidup lagi boleh. Lagi hidup lagi boleh nyium laki. Mana yang mati tak boleh. Lagi hidup dicium dia nyengai lagi boleh. Ini tak ada baca ngai lagi. Maka kalau kau kongkon cek nak nyium apa? Ujung tak ada boleh. Cium. Siapa tak boleh? Ajalah cium lah situ. Tak apa-apa. Terakhir nak kusel. Cuman kalau ada wuduk batal. Sudah. Wa ar-rabi' yang keempat, massu kubulil adamiyyi au halaqati duburihi bi batnir raha au butunil asabi'. Keempat, batal wudu dengan menyentuh lubang dubur anak Adam atau kelilingan lubang duburnya dengan perut
telapak tangan atau perut jari-jari. Yang putih ni bu nah, yang putih. Jadi kalau misal ibu ngendong cucung yang tak ada bercelana, tergendong, lubang dobonya tertempel di tangan sini, tidak batal wuduk. Kalau dia kena yang putih sini, batal wuduk. Jadi khusus yang putih. Kalaupun dia tersentuh dengan punggung tangan yang hitam, tidak batal wuduk. Cuman yang batal yang putih. Kalau yang sini hitam tidak batal wuduk. Ya, baik dubur maupun kubul itu. Kalau dia dengan tapak tangan. Ada orang ni cucungnya mesin, ceweknya dengan kaki, tidak batal wuduk. Ibadah wuduk, cewek cucung dengan kaki, tidak ada batal wuduk. Ya. Atau dengan hitam tangan, tidak batal. Ini yang dengan yang putih. Inilah 4 pembatal wuduk yang harus dijaga. Yang termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi dan tidak membatalkan wuduk jika bersentuhan dengan 18 wong. 7 orang dari sebab keturunan, ibu dan nenek, baik dari pihak bapak ataupun ibu, seterusnya sampai ke atas. Yai, boyut, ciut, cangge, wareng, centong, egus, pucuk sana. Anak, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak, cucung, buyut, piut, cangge, wareng, centong, egus, bawah. Saudara perempuan seibu sebapak atau seibu saja atau sebapak saja, tidak batal wuduk. Saudara perempuan dari bapak, bibi. Saudara perempuan dari ibu, bibi juga. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, ponaan. Anak perempuan saudara perempuan dan seterusnya, ponaan juga. Cuman ponaan laki batal. Ponaan laki batal, ponaan bini batal. Siapalah dia jaga ni nak contoh. Kain ni dewean pulak lanang. Ponaan Kak Jahit. Jahit. Siapa dulu ayat? Entino, ini cek ni siapa? Cek apa? Ini. Cek. Cek Ena. Cek Ena. Nah, empi dengan Kak Edi. Laki Cek Ena batal wuduk. Kak Usdi, ya. Nah, dengan empi batal wuduk. Kak Edi dewean lanang kan? Ya, dewean kan? Ada. Nah, jadi Kak Usdi empi nyujud Kak Usdi batal wuduk. Itu. Iya. Kalau Ustazah Juwairiyah wiwi nyujud waktu hil. Ya, wiwi waktu hil ipi wong ni waktu hil namanya. Nah, wiwi anak ibu Juwairiyah namanya Wiwi, lewang kami main. Wiwit. Nah, nyujud waktu hil batal wudu. Ibu tak tahu juga yang mana waktu hil. Ya, yo. Mana? Anak? Oh, ya. Anu apa? Tidak, Sarip ada anak cek ponaan. Kak Din, Cik Yuli dengan anak dengan Tami anak Cik Mal batal. Jadi ponaan dulu batal wudu. Karena apabila bercerai dengan bini atau mati, maka dia boleh nikah ke situ. Yang galak kejadian ini Bu, hari raya ni mendak nyujud tak boleh duit. Coba sujud umnya nyujud boleh duit. Tidak nyujud tidak boleh. Kenapa ibu hukum Islam diharam ke?
jauh kesian ke nabinya, IP batal wudu dengan IP. Kak Usti dengan Cik Hoi batal wudu. Kenapa? Kalau kasarnya main ni bu, kalau ngomong kasarnya Kak Din dengan Cik, batal wudu. Ya main ni lah cara kalau nak ngomong kasarnya. Ngapa? Lanang betino tu dengan kalau dia sudah akil balik dihukumkan haram hatta dengan misan. Kalau nak dia bahasa kasarnya, ibu yakin tak laki kamu tidak disirwong? Nah, lanang juga tidak yakin kalau bininya tu tidak disir oleh wong. Jauh kesian ke nabinya, IP tadi ada hajat dengan IP. Nah, kapan yo tempat dia menemukan keinginan dia tadi? Salaman tu lah. Ada yang IP ni keliwatan ibu pakai sengopan. Aduh. Cipika-cipiki banyak ibu di Palembang. Astagfirullahalazim. Cak dulu dewek dulu apa pacak nyengkem kawan tu. Kalau baca lah. Ada batasan hukum. Jadi kapan pacak ngasuh ke tangan IP tadi? Salaman ni lah. Gayo, ada mahab ngomong yang balik haji sengopan. Tapi dia ketinya bawa turun dari Mekah maksiat. Banyak Palembang. Jauh kesian ke nabinya. Maka tu nak benar-benar hukum syariat, hukum nak dijaga benar-benar. Uji wang ustaz kalau betino yang sudah tidak men lagi, tak ada haram salaman dengan dia, tetap haram. Tetap haram. Ustaz lah tua juga. Itu di TV tu. Wang umur 80 masih nikah. Boleh budak bujang umur 18 tahun. Dia umur 80. Mana itu? Nah, jadi tak baca hukum tak salah nak dirubah-rubah. Kapan haram tetap hukum 7 orang dari sebab hubungan persusuan. Urutan mereka sama seperti mahram yang disebabkan keturunan 4 orang sebab pernikahan, ibunya istri atau mertua perempuan, anak tiri. Nah, anak tiri ini ibu, kalau wong tuanya sudah berhubungan, misal janda kawin dengan seorang laki-laki, sudah akad nikah, nah sujud ayah kau ni, ayah baru, haram hukumnya, karena dia belum berhubungan badan. Jadi boleh si anak tadi nyujud bapak baru tadi kalau dia laki bini sudah berhubungan badan. Selagi belum berhubungan badan tetap hukumnya haram. Kalau dicerainya bininya tadi, dimbeknya anaknya sah. Anak tiri. Anak tiri tidak batal wudu. Anak tiri. Kalau sudah dia termasuk anak tiri, termasuk juga bapak tiri. Ini hukumnya bu sama dengan anak dewek. Jadi kalau ada janda punya anak, nikah dengan seorang laki-laki, anak suami itu anak istri. Jadi hukum doanya, derajat doa sama dengan anak dewek. Anak kualon itu derajat doanya sama dengan anak dewek. Jadi makbul doanya itu sama. Suami ibu nikah lagi dengan seorang janda yang punya anak, itu anak jadi anak dia. Kalau dia nikah, dia lantas punya anak dengan lakinya tadi, laki kamu belak bini tadi, dengan janda punya anak, suami anda ni yang punya anak tadi dengan dia jadi anak dia, tidak batal wudu. Nah, kedudukan doa anak si kualon dari laki tadi, doa dia walaupun ini anak gawaan janda tadi, dia doakan bini yang dari bapaknya tadi, hukumnya sama dengan anak dia, karena dia jadinya tidak batal wudu. Tuh. Jadi ini kedudukan anak kualon. Istrinya anak menantu perempuan, sampai hari kiamat tidak batal wudu menantu. Keempat, istrinya bapak, ibu tiri, itu tidak batal wudu. Nah, ini yang termasuk kategori yang tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab.